Bayangkan, kamu menemukan sebuah cermin antik yang bisa menunjukkan masa lalu orang yang bercermin di depannya. Keren atau malah mengerikan? Hai sobat semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang di channel Storybuds 77. Hari ini, kisah tentang pengalaman seorang kolektor barang antik bernama Pak Budi. Pak Budi ini sudah lama banget berkecimpung di dunia perburuan benda-benda kuno. Dia punya insting yang kuat untuk menemukan barang-barang bernilai sejarah tinggi, dan koleksinya pun sudah nggak diragukan lagi. Tapi, ada satu barang yang mengubah hidupnya selamanya, sebuah cermin antik berukir indah. Cermin itu dia temukan di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Awalnya, Pak Budi hanya tertarik dengan ukiran rumit yang menghiasi bingkai cermin itu. Namun, setelah membersihkan debu yang menempel, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Pantulan di cermin itu terasa berbeda, lebih dalam, dan seolah-olah menyimpan sebuah rahasia. Tanpa pikir panjang, Pak Budi membawa cermin itu pulang ke rumahnya. Nggak menyangka kalau keputusannya itu akan membawanya ke sebuah perjalanan yang mengerikan. Awalnya, Pak Budi nggak merasakan apa-apa yang aneh. Cermin itu hanya menjadi salah satu koleksinya yang dipajang di ruang tamu. Tapi, suatu malam, ketika dia sedang sendirian di rumah, dia iseng mencoba bercermin. Betapa terkejutnya dia ketika melihat pantulan dirinya di cermin itu berubah. Dia nggak lagi melihat dirinya yang sekarang, tapi sosok seorang pria muda dengan wajah yang penuh amarah dan kesedihan. Pria itu mengenakan pakaian kuno dan memegang sebuah surat di tangannya. Pak Budi mencoba mengucek matanya, berharap itu hanya ilusi, tapi pantulan itu tetap sama. Pria muda itu terus menatapnya dengan tatapan yang menusuk, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Pak Budi merasa merinding ketakutan. Dia langsung menjauh dari cermin itu dan berlari ke kamarnya. Dia nggak bisa tidur nyenyak malam itu, terus-terusan memikirkan apa yang baru saja dia lihat. Apakah itu hanya mimpi buruk atau ada sesuatu yang lebih dari sekedar mimpi? Keesokan harinya, Pak Budi mencoba untuk mencari tahu tentang sejarah cermin itu. Dia mendatangi beberapa ahli sejarah dan kolektor barang antik lainnya. Dari hasil penyelidikannya, dia menemukan bahwa cermin itu berasal dari abad ke-18 dan dulunya milik seorang bangsawan kaya raya. Bangsawan itu terkenal kejam dan seringkali melakukan tindakan yang tidak terpuji. Konon, dia memiliki seorang anak laki-laki yang sangat membencinya karena perlakuan buruknya terhadap ibunya. Anak laki-laki itu kemudian meninggal dunia secara misterius, dan banyak yang menduga bahwa dia dibunuh oleh ayahnya sendiri. Pak Budi mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh yang dia alami dengan sejarah kelam cermin itu. Dia percaya bahwa cermin itu menyimpan arwah anak laki-laki bangsawan yang dendam terhadap ayahnya. Dan entah kenapa, arwah itu seolah-olah ingin menyampaikan pesan kepadanya. Pak Budi merasa semakin penasaran dan bertekad untuk mengungkap misteri di balik cermin antik itu. Pak Budi mulai melakukan ritual-ritual kuno yang dia pelajari dari buku-buku sejarah. Dia berharap bisa berkomunikasi dengan arwah anak laki-laki bangsawan itu dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Suatu malam, ketika dia sedang melakukan ritual, tiba-tiba cermin itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Pak Budi merasa seperti tersedot ke dalam cermin itu. Dia masuk ke sebuah dunia yang berbeda. Dia melihat dirinya berada di sebuah rumah besar yang megah, dengan perabotan kuno dan lukisan-lukisan mahal. Dia melihat seorang bangsawan sedang memarahi seorang wanita yang tampak lemah dan sakit-sakitan. Wanita itu adalah ibu dari anak laki-laki bangsawan yang meninggal dunia. Pak Budi juga melihat anak laki-laki itu sedang bersembunyi di balik tirai, menyaksikan kejadian itu dengan tatapan yang penuh amarah. Pak Budi menyadari bahwa dia sedang berada di masa lalu, menyaksikan langsung kejadian yang menyebabkan kematian anak laki-laki bangsawan itu. Pak Budi terus mengikuti anak laki-laki itu, melihat bagaimana dia diperlakukan dengan buruk oleh ayahnya.
Dia melihat bagaimana anak laki-laki itu berusaha untuk melindungi ibunya dari kekejaman ayahnya, dan dia juga melihat bagaimana anak laki-laki itu akhirnya meninggal dunia setelah dipukuli oleh ayahnya sendiri. Pak Budi merasa sangat sedih dan marah melihat kejadian itu. Dia ingin sekali membantu anak laki-laki itu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan penderitaan anak laki-laki itu dari kejauhan. Setelah menyaksikan kejadian itu, Pak Budi tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Dia tergeletak di lantai ruang tamunya, dengan cermin antik itu masih bersinar terang. Dia merasa sangat lelah dan emosional setelah mengalami perjalanan ke masa lalu itu. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membantu arwah anak laki-laki bangsawan itu beristirahat dengan tenang. Pak Budi memutuskan untuk mencari makam anak laki-laki bangsawan itu dan memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Dia berharap dengan melakukan itu, arwah anak laki-laki itu bisa tenang dan gak lagi menghantui cermin antik itu. Setelah mencari selama beberapa hari, akhirnya Pak Budi berhasil menemukan makam anak laki-laki itu di sebuah pemakaman tua yang sudah lama terbengkalai. Makam itu sudah rusak dan gak terawat, seolah-olah gak ada yang peduli dengan nasib anak laki-laki itu. Pak Budi membersihkan makam itu dan menaburkan bunga di atasnya. Dia berdoa untuk arwah anak laki-laki itu agar bisa beristirahat dengan tenang dan mendapatkan kedamaian di alam baka. Setelah melakukan itu, Pak Budi merasa ada perubahan. Dia nggak lagi merasakan kehadiran arwah anak laki-laki itu di cermin antik itu. Cermin itu kembali menjadi cermin biasa, nggak lagi menunjukkan masa lalu atau menyimpan rahasia kelam. Pak Budi merasa lega dan bahagia karena akhirnya bisa membantu arwah anak laki-laki bangsawan itu. Dia menyadari bahwa cermin antik itu bukanlah barang yang membawa kutukan, tapi sebuah alat untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi mereka yang telah diperlakukan dengan tidak adil di masa lalu. Sejak saat itu, Pak Budi nggak lagi hanya mengoleksi barang-barang antik karena keindahan fisiknya saja, tapi juga karena sejarah dan cerita yang terkandung di dalamnya. Dia belajar untuk menghargai masa lalu dan berusaha untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. Dia juga menjadi lebih peduli terhadap sesama dan berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pengalaman dengan cermin antik itu telah mengubah hidup Pak Budi selamanya. Dia menjadi orang yang lebih baik dan lebih bijaksana. Cermin antik itu tetap menjadi koleksi Pak Budi, tapi dia nggak lagi memajangnya di ruang tamu. Dia menyimpannya di sebuah tempat yang aman dan hanya mengeluarkannya jika ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuannya untuk mengungkap kebenaran di masa lalu. Pak Budi percaya bahwa cermin itu memiliki kekuatan yang besar dan hanya boleh digunakan oleh orang yang memiliki niat baik dan hati yang bersih. Dia nggak ingin cermin itu jatuh ke tangan orang yang salah dan digunakan untuk tujuan yang jahat. Pak Budi merasa bahwa dia tidak ingin membiarkan cermin itu jatuh ke tangan orang yang salah dan digunakan untuk tujuan yang jahat. Pak Budi juga seringkali menceritakan pengalamannya dengan cermin antik itu kepada orang lain, berharap bisa memberikan pelajaran dan inspirasi bagi mereka. Dia ingin orang-orang belajar untuk menghargai masa lalu dan berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Pak Budi juga aktif dalam kegiatan sosial dan seringkali memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang kurang mampu. Dia percaya bahwa dengan membantu orang lain, dia bisa membayar hutang budi kepada arwah anak laki-laki bangsawan itu yang telah memberikan banyak pelajaran berharga dalam hidupnya. Pak Budi juga seringkali mengadakan seminar dan workshop tentang sejarah dan budaya Indonesia, berharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya bangsa. Dia ingin generasi muda Indonesia mencintai sejarah dan budayanya sendiri dan gak melupakan akar budaya mereka. Pak Budi adalah seorang kolektor barang antik yang gak hanya kaya akan harta benda, tapi juga kaya akan pengalaman dan kebijaksanaan. Dia adalah seorang inspirator bagi banyak orang dan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Pak Budi juga menulis sebuah buku tentang pengalamannya dengan cermin antik itu. Buku itu menjadi bestseller dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Buku itu menginspirasi banyak orang untuk menggali sejarah keluarga mereka dan mengungkap rahasia-rahasia terpendam di masa lalu. Buku itu juga menjadi sumber informasi yang berharga bagi para sejarawan dan peneliti budaya.
Pak Budi menjadi terkenal di seluruh dunia berkat bukunya itu. Dia diundang untuk berbicara di berbagai konferensi dan seminar internasional. Dia juga menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam melestarikan sejarah dan budaya. Namun, Pak Budi nggak pernah sombong atau lupa diri. Dia tetap rendah hati dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pak Budi juga mendirikan sebuah museum kecil di rumahnya untuk memamerkan koleksi barang-barang antiknya. Museum itu terbuka untuk umum dan gratis untuk dikunjungi. Museum itu menjadi daya tarik wisata yang populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh dunia. Nah guys, itu dia cerita tentang Pak Budi dan cermin antiknya. Gimana menurut kalian? Keren sekaligus bikin merinding kan? Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Story Bacah 77.